Kami menginap di Stay In Hostel Chinatown ini dengan tarif hampir 300.000 per orang. Ini termasuk murah untuk ukuran di Singapura dengan lokasi yang cukup baik, tetapi tidak tersedia breakfast. Sekitar jam 9 pagi waktu Singapura, kami check out dari hostel dan mencari breakfast. Breakfast terbagi menjadi dua grup dengan bocil kami menuju ke People's Park Complex untuk sarapan di McD, sedangkan grup yang lain akan sarapan di Maxwell Food Center. Jalan kaki dari hostel menuju People's Park Complex sekitar 10 menit untuk sarapan di McDonald's. Setelah memesan di McD, kami mencoba menyeberang menuju Chan Hawker yang terkenal karena mendapat Michelin bintang 1, tetapi sayangnya ternyata kami masih kepagian. Chan Hawker buka pada jam setengah 11 siang waktu Singapura. Akhirnya kami kembali lagi ke McD dan setelah sarapan kami pun menuju perjalanan ke Marina South Pier untuk early check-in Spectrum of the Seas. Menuju Marina Cruise Center, kami menggunakan MRT dengan tujuan akhir adalah Marina South Pier. Dari Chinatown Station ini kami mengambil Northeast Line ke Dhoby Ghaut. Nanti dari Dhoby Ghaut kita transfer ke line warna merah South Line menuju Marina South Pier. Sesampainya di Marina South Pier Station, kita exit menuju gerbang A menuju Marina Bay Cruise Center. Ya, jadi Marina Bay Cruise Center. Enggak, tujuan akhirnya adalah Marina Bay Cruise Center. Kita ikuti saja petunjuk adalah Marina Bay Cruise Center. Dari eskalator ini kita belok kiri dan lurus mengikuti petunjuk Marina Bay Cruise Center. Marina Bay Cruise. Kita tetap jalan mengikuti sidewalk yang ada dan tempat check-in nanti akan berada di level 2, jadi kita akan menggunakan lift menuju lantai 2. Di sini kami menunggu grup yang satunya. Ternyata grup yang satunya nyasar ke Singapore Cruise Center di Harbourfront. Jadi mereka sedang naik Grab menuju ke arah sini. Kami menunggu sekitar 15 menit, kemudian sama-sama masuk menuju check-in counter. Sama ya. Di family trip ini kami sepakat bersama untuk melakukan early check-in di cruise ini karena tujuannya supaya dapat makan siang gratis tentunya di cruise nanti, dan juga kami bisa menikmati fasilitas yang sudah tersedia di cruise lebih awal karena antriannya akan tidak sebanyak ketika di waktu normal, dan proses check-in kurang lebih 30-45 menit kami pun bisa memasuki kapal. Setelah masuk kapal, kita diarahkan menuju ke safety briefing yang itu tertera di boarding pass kita. Letak safety briefing ini berbeda-beda tergantung dari kamar dan boarding pass kita. Kebetulan kami mendapat lokasi di 270. Di sini kami akan safety briefing dulu, kurang lebih sekitar 5 menit, kemudian kami akan lanjut ke makan siang.
partnership, we would like to remind you about the mandatory guest safety briefing procedure. We have enhanced Up. Join these two together. Just step around a bit accordingly. And for the access, just something on the side. Together. Use the whistle and please don't activate the light. For medical issues like headache, fever, nausea, body ache, stomach, you can laugh if you want, or you can go to level 2. Please ship to see our doctors at our medical facility. And for medical kita ke lantai 3. Terima kasih. Nggak lama setelah makan siang, dapat pengumuman dari announcer bahwa ada kabar gembira bahwa jam 1-an kita sudah bisa masuk ke dalam kamar. Yuk kita masuk dulu ke kamar kita. Welcome on board. Kunci atau kartu kamar terletak di depan pintu kamar. Tersedia nama dan kartu sesuai dengan nama kita yang harus kita bawa kemana-mana, karena ini kartu selain untuk membuka kamar, kartu ini juga sebagai alat transaksi selama berada di kapal. Berikut adalah kamar kami. Kamar ini tipenya inside cabin dan kebetulan kami akan ada 3 orang di kamar ini. Dengan fasilitas sofa ini nanti akan di-arrange menjadi bed. Sudah tersedia sabun, sampo, hair dryer, kettle listrik, teh, kopi. Nah, ini kurang lebih penampakan kamarnya. Untuk air minum dalam kemasan kita hanya dapat di hari pertama ya. Tapi jangan khawatir, kita bisa refill di restoran maupun di tempat fitness. Nah, untuk jadwal kegiatan juga tersedia, jadi kita pantau jadwal show dan jadwal aktivitas selama berada di kapal. Ini kita akan dapat setiap hari, tapi kita juga bisa pantau kegiatan ini melalui aplikasi Royal Caribbean. Untuk wifi tentunya berbayar dan harganya sangat mahal menurut kami. Tetapi untuk aplikasi Royal Caribbean itu kita bisa menggunakan wifi yang tersedia dari kapal. Untuk family trip ini kami memesan 3 kamar inside cabin dan 1 kamar balcony view. Nah, dan kami terpisah antara satu sama lain decknya. Deck ini adalah lantai yang ada di kapal. Untuk berkomunikasi kita memanfaatkan telepon di antar kamar dan juga tersedia telepon di dekat tangga untuk menghubungi kamar. Itu saja yang bisa kita lakukan karena selama dalam perjalanan tidak ada sinyal. Dan kami juga tidak membeli wifi dari kapal. Nah, ini adalah kamar yang balcony view-nya. Seperti penjelasan di awal, kelebihan early check-in adalah kita bisa memanfaatkan atau menikmati fasilitas kapal ketika kita sudah berada di atas kapal saat penumpang belum full masuk ke kapal semua. Nah, di beberapa
fasilitas seperti bumper car nantinya itu antriannya masih belum terlalu panjang dibanding nanti malam atau keesokan hari. Oh, ada bayar. Gitu. Wahana bumper car ini menjadi salah satu primadona bagi yang naik cruise ya. Nah, berhubung kami early check-in, ternyata antriannya sudah lumayan panjang, tapi tidak sepanjang ketika semua penumpang melewati kapal. Saatnya menikmati bumper car. Don't say Nikolai or you will make him cry. Kami pun memilih early dinner juga di deck 13 di Windjammer karena kami mau menonton show di nanti malam. Ada dua show, yaitu ada Silk Road di 270 dan juga nonton Magician Show di Royal Theatre. Untuk menonton show disarankan sekitar 30 menit sebelum show dimulai kita sudah untuk antri, karena bisa juga booking show atau reservasi via aplikasi, tapi kami gagal jadi kami antri secara umum saja, dan ini antriannya sudah lumayan panjang untuk menonton show Silk Road ini. Untuk show ada himbauan untuk tidak merekam, tetapi ternyata juga banyak pengunjung yang melakukan merekam selama show berlangsung. Setelah Silk Road tadi show-nya sangat bagus, kita lanjut ke Royal Theatre. Di sini adalah Magician Show, kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam.
Setelah nonton show, mulai lapar lagi dan kami ke deck 13. Di situ ada Sorrento, ini adalah tempat pizza. Kami melewati main pool, di sini juga kita bisa menonton. Di sini ada ditayangkan di layar yang lebar itu adalah film dan kita bisa menonton sambil menikmati suasana malam di pinggir kolam. Sorrento ternyata sangat full dan banyak yang berpikiran sama mungkin seperti kami, saatnya menikmati snack malam sebelum tidur, dan ini jujur pizzanya enak banget. Enak banget. Iya.